pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok terakhir dari kelas pagi ingin menjelaskan kepada teman-teman semuanya apa itu karir dan juga studi lanjut di bidang informatika. Selanjutnya. Nah, sebelum kita mengetahui lebih dalam bagaimana studi lanjut di bidang informatika dan juga apa pekerjaan-pekerjaannya, kita harus mengetahui apa itu informatika terlebih dahulu. Nah, informatika ini adalah sebuah disiplin ilmu yang secara khusus membahas mengenai masalah transformasi atau juga pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi-teknologi komputer melalui proses-proses logika. Nah, informatika ini juga memanfaatkan teknologi digital untuk mengubah data dan juga informasi menjadi pengetahuan yang digunakan manusia setiap harinya dan juga membantu kegiatan manusia sehari-hari. Selanjutnya. Nah, ada 5 dampak positif dari informatika. Yang pertama itu adalah di bidang pendidikan. Sebenarnya di bidang pendidikan ini sangat relate dengan kita para siswa-siswi karena sekarang juga kita kan menggunakan Teams. Nah, itu adalah salah satu dampak positif dari informatika. Selanjutnya itu ada di bidang kesehatan yang dimana membantu para staf di rumah sakit untuk merekam medis pasien begitu atau data-data pasien dan juga ada beberapa aplikasi yang bermanfaat begitu. Selanjutnya ada di bidang transportasi yang sering kita gunakan yaitu Gojek ataupun Grab. Next. Ada di bidang bisnis juga yang sekarang lagi naik daun itu e-commerce yang ada yaitu Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Dan yang terakhir itu ada di bidang perbankan. Misalnya internet banking atau aplikasi-aplikasi begitu yang bisa membantu manusia lebih mudah untuk mencek saldo atau juga transfer begitu. Selanjutnya. Nah, ada juga beberapa dampak negatif dari informatika. Yang pertama itu adalah pelanggaran hak cipta, yang dimana ini pembajakan sebuah software, juga penggandaan hingga memakai tanpa seizin pencipta. Misalnya aplikasi yang disiplak ataupun server, begitulah pokoknya. Yang kedua adalah cybercrime, ini yang memang sering terjadi, yaitu sebuah kejahatan yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi ataupun jaringan komputer. Salah satu contohnya itu adalah menghack sebuah server. Begitu. Next. Selanjutnya ini adalah pornografi, perjudian, dan juga penipuan yang memang sering terjadi dan mungkin setiap hari terjadi. Dan yang terakhir itu adalah penyebaran malware. Nah, malware ini adalah sebuah program komputer yang mencari kelemahan software. Contohnya itu adalah virus. Selanjutnya. Nah, ada juga sebenarnya banyak aplikasi informatika yang dapat kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, next, saya mengambil contoh itu di bidang kesehatan. Nah, salah satu contohnya itu adalah aplikasi yang bernama Halo Dokter. Kalau di website kan teman-teman juga bisa temukan kan Halo Dokter. Nah, ini juga sekarang sudah ada aplikasinya. Jadi kita dapat berkonsultasi dengan dokter di aplikasi tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai studi lanjut di bidang informatika ini. Sebenarnya ada banyak jurusan-jurusan yang kita akan kenalkan kepada teman-teman semuanya. Next. Jadi yang pertama itu adalah ilmu komputer atau computer science. Nah, apa itu ilmu komputer? Ilmu komputer ini bisa kita artikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang komputasi, perangkat keras atau hardware, maupun perangkat lunak atau software. Nah, ilmu komputer ini merupakan bidang studi yang identik dengan komputer programming atau membuat program begitu. Nah, apa yang dipelajari? Di jurusan ilmu komputer ini kita mempelajari bagaimana supaya kita dapat mengajari komputer melakukan banyak hal yang diinginkan penggunanya dengan menggunakan algoritma. Nah, dari belajar ilmu komputer ini kita bisa mendapat ilmu atau keterampilan untuk menyusun sebuah algoritma dan juga programming untuk dapat mengembangkan sebuah aplikasi maupun sistem begitu. Nah, salah satu contoh pelajaran yang akan dipelajari itu adalah mobile programming. Ada juga di sini sudah tertulis ada matematika, komputasi, aljabar, dan sebagainya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada jurusan teknik informatika. Ini sebenarnya jurusan yang mungkin semua orang tahu lah pada umumnya. Nah,
teknik informatika ini merupakan bidang ilmu yang mempelajari dan menerapkan analisis matematis dan juga prinsip ilmu komputer dalam merancang, menguji, mengembangkan, dan juga mengevaluasi kinerja komputer, software, dan juga sistem operasi dari komputer itu sendiri. Nah, apa sih yang dipelajari di bidang ini? Nah, kita itu akan mempelajari mengenai perangkat lunak, teknologi jaringan komputer, dan juga fungsi-fungsi serta struktur instruksi dalam bahasa pemrograman untuk diaplikasikan pada komputer. Nah, untuk teman-teman pasti kita dulu pernah belajar kan mengenai Dev C++. Nah, itu adalah salah satu contoh bahasa pemrograman begitu. Ada juga JavaScript dan sebagainya. Selanjutnya ada jurusan teknik komputer atau computer engineering. Nah, untuk jurusan yang ini, teknik komputer ini adalah disiplin ilmu rekayasa komputasi yang merupakan hasil kombinasi dari ilmu teknik elektro dan juga ilmu komputer. Nah, apa sih yang kita pelajari di jurusan ini? Kita itu lebih banyak akan berfokus dengan hardware, namun hardware yang dimaksud di sini itu bukan bagaimana cara merakit komputer, tetapi lebih ke arah microcontroller dan juga prosesor komputer atau chip-chipnya begitu yang di dalam komputer. Jadi bisa dibilang jurusan ini itu belajar bagaimana merancang sebuah otak dari komputer tersebut, juga belajar tentang ya bahasa pemrograman, bahasa mesin dan lain-lainnya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada bidang sistem informasi. Nah, jurusan sistem informasi ini adalah bidang yang dimana kita menggabungkan ilmu komputer dan juga ilmu lain seperti ekonomi. Nah, ekonomi atau manajemen dan juga bisnis begitu. Nah, di jurusan sistem informasi ini sebenarnya kita bisa melihat aplikasinya itu di mana manusia membuat perusahaan startup. Biasanya mereka itu lulusan dari sistem informasi karena mereka juga belajar mengenai teknologi dan juga bisnis. Pelajari di dalam jurusan ini. Nah, di dalam jurusan ini kita itu belajar bagaimana mengembangkan, memanfaatkan, serta juga mengelola software maupun hardware atau sistem yang sesuai dengan tujuan organisasi atau kebutuhan sebuah perusahaan. Karena kan ini kita juga belajar mengenai bisnis. Jadi, kita harus menyesuaikan tujuan organisasi atau kebutuhan perusahaan sehingga sistem tersebut bermanfaat dan juga mendukung kegiatan bisnis yang dijalankan. Begitu. Next. Oke, selanjutnya itu ada jurusan Information Technology atau IT. Jurusan IT ini adalah jurusan di mana kita akan mempelajari cara untuk merancang, mengimplementasi, melakukan konfigurasi, serta merawat berbagai infrastruktur yang berkaitan dengan komputer dan teknologi informasi. Jadi maksudnya belajar bagaimana cara merancang dan mengembangkan sistem komputer yang dapat diimplementasikan pada perangkat keras atau hardware dan juga perangkat lunak atau software. Apa yang dipelajari dalam jurusan IT ini? Jadi dalam jurusan IT ini akan dipelajari tentang sistem atau teknologi olah data, termasuk implementasinya pada berbagai hal, termasuk pengembangan software, artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan, dan pengembangan sistem informasi berbasis cloud. Cloud itu apa? Cloud itu merupakan penyimpanan digital yang dapat menyimpan seluruh kebutuhan informasi asalkan ada jaringan internet. Jadi cloud itu metafora dari internet. Jadi maksud dari pengembangan sistem informasi berbasis cloud ini adalah pengembangan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Melalui jurusan IT ini, kita akan mendapatkan skill dalam menjalankan sistem informasi, pengelolaan administrasi jaringan, merancang program, aplikasi, dan website dalam berbagai medium. Kemudian ada data science. Data science ini adalah ilmu tentang pengolahan dan interpretasi data dengan menggunakan formula statistika, bahasa pemrograman, serta tools yang sesuai dengan tujuan untuk menemukan pola-pola tersembunyi dari data tersebut. Jadi fokus dari data science ini itu sebenarnya data. Jadi hampir
belajar tentang bagaimana mengolah data itu. Ketika belajar data science ini, kita akan mendapati ada data yang terstruktur dan ada data yang tidak terstruktur. Nah, contoh data yang terstruktur itu adalah data demografi dan juga data keuangan. Selain itu, kalau data yang tidak terstruktur itu berupa video, foto, email, dan lain-lain. Terus dalam data science ini apa sih yang kita pelajari? Jadi yang kita pelajari itu tentunya bahasa pemrograman, karena hampir seluruh jurusan di bidang informatika ini sebenarnya belajar tentang pemrograman begitu. Tapi bahasa pemrograman yang dipakai khusus untuk data science ini adalah digunakan untuk penggalian atau penambangan data atau yang namanya data mining. Kalau bahasa pemrograman yang digunakan data science ini sebenarnya namanya itu Python. Terus habis itu data science ini sendiri sebenarnya merupakan kombinasi dari matematika, statistika, ilmu komputer, dan sistem informasi. Jadi tentunya akan dipelajari tentang matematika dan statistika untuk pengolahan dan interpretasi datanya. Kemudian belajar juga manajemen, karena seperti yang saya jelaskan tadi, itu data science ini kan kombinasi dari sistem informasi, yang dimana tadi dijelaskan oleh Darlene, sistem informasi itu kan terkait dengan teknologi dan bisnis. Begitu juga dengan data science, banyak terkait dengan bisnis, karena dari data itu sendiri dapat membantu perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih baik, atau bisa dibilang dari pengelolaan data itu dapat dianalisa untuk dijadikan strategi bisnis. Ada juga belajar tentang ilmu komunikasi. Nah, kenapa ada ilmu komunikasi? Karena seorang yang belajar data science itu juga harus belajar bagaimana cara berkomunikasi yang baik supaya pengolahan data yang dihasilkan itu dapat tersampaikan dengan baik. Intinya dalam studi ini akan dipelajari bagaimana menangani data baik terstruktur maupun tidak terstruktur, memecahkan berbagai masalah dengan menganalisa data, dan membuat rekomendasi berdasarkan data. Nah, membuat rekomendasi berdasarkan data ini dapat dilihat penerapannya di misalnya Netflix atau YouTube atau aplikasi lainnya begitu. Misalnya torang itu suka film-film yang berbau Korea begitu. Pasti nantinya akan muncul di bagian rekomendasi untuk Anda, maksudnya recommendation for you, itu film-film sejenis yang torang tonton atau yang torang sukai begitu. Rekomendasi ini muncul karena ya ada algoritma dan data itu. Selanjutnya jurusan software engineering. Jurusan software engineering ini merupakan jurusan yang membahas detail tentang perkembangan perangkat lunak. Jadi apa yang dipelajari dari software engineering ini adalah mempelajari prinsip serta teknik dalam mendesain sebuah software atau perangkat lunak supaya tepat guna dan easy use. Jadi dipelajari bagaimana membuat aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tentunya dapat bermanfaat bagi pengguna. Di jurusan ini juga akan dipelajari bagaimana cara mendesain suatu algoritma serta pemrograman dan menganalisanya dengan menggunakan struktur data yang efisien. Jadi jurusan software engineering ini intinya itu akan mempelajari tentang coding, desain, dan algoritma komputer. Kemudian yang terakhir itu ada jurusan cyber security. Jurusan cyber security ini mungkin masih agak asing bagi beberapa dari kita, karena sebenarnya jurusan ini sendiri belum banyak ada di universitas-universitas di Indonesia begitu. Nah, jadi apa itu jurusan cyber security? Jurusan cyber security ini adalah jurusan yang mempelajari bagaimana cara memproteksi berbagai industri dan pemerintah, bahkan individu dari serangan yang ada pada dunia maya atau cyber attack. Cyber attack ini merupakan serangan dalam dunia maya di mana ditujukan untuk menyerang suatu objek
supaya terjadi kerusakan pada objek yang dituju itu. Contoh dari cyber attack ini seperti yang sudah disinggung Darlene di awal itu, malware atau virus untuk komputer itu. Jadi dalam cyber security ini akan apa yang dipelajari itu akan dipelajari mengenai membuat suatu sistem proteksi dan langkah penanggulangan yang efektif dan tepat guna jika terjadi penyerangan terhadap sistem untuk menyelamatkan para korban atau data atau komputer begitu maksudnya. Dan tentu saja tidak akan lepas dari yang namanya coding dan programming. Jadi jurusan ini pokoknya akan fokus pada pengujian, perancangan, dan implementasi dalam dunia maya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tessa. Baik, sekarang saya akan menjelaskan prospek kerja bidang informatika. Jadi, teman-teman harus ketahui bersama bahwa di dunia ini ada berbagai prospek kerja di bidang informatika. Namun di sini saya hanya memilih 4 di antaranya yang menurut saya menarik dan, di Indonesia sendiri, pekerjaan ini menawarkan gaji yang cukup besar kepada pekerjanya. Yang pertama itu adalah web developer. Jadi web developer ini dia bertugas untuk membangun produk website atau sistem web, mulai dari mengatur domain, membuat basis daya, serta mendesain, mengembangkan hingga memelihara situs web. Jadi, web developer ini dia terbagi atas 3 jenis. Yang pertama itu adalah front end developer. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu front end. Jadi front end itu adalah bagian depan website yang diakses oleh pengguna. Jadi saat teman-teman membuka sebuah website, tampilan awal dari website tersebut, saat teman-teman membukanya itu yang disebut dengan front end. Jadi, front end developer ini adalah orang yang bertanggung jawab atas tampilan depan website, termasuk penyusunan serta pengelolaan website untuk membuat user interface dan user experience yang bagus bagi pengguna website. Yang kedua itu ada, maaf, front end developer ini dia menggunakan bahasa pemrograman berupa HTML, CSS, dan juga JavaScript. Selain itu, front end developer ini juga mereka biasanya bekerja sama dengan desainer untuk pengembangan website atau mereka sendiri atau front end developer ini sendiri yang membuat desainnya. Karena kita tahu bersama, kalau kita pergi ke sebuah website tentu saja yang kita lihat pertama itu adalah tampilan awalnya. Jadi, front end developer ini harus menciptakan website yang terlihat menarik agar para penggunanya tertarik untuk pergi atau mengunjungi website tersebut. Yang selanjutnya, front end developer ini juga perlu bekerja sama dengan tim lain untuk lebih mengerti tentang tujuan, kebutuhan, dan kesempatan yang ingin didapatkan dari website ini. Jadi, kita tahu bersama bahwa sebuah website itu diciptakan ada tujuannya. Salah satunya itu adalah untuk promosi dan juga untuk keperluan bisnis. Yang kedua itu ada back end developer. Jadi tadi kan saya sudah menjelaskan apa itu front end. Jadi back end itu dia lebih ke sistem dari website tersebut. Kalau front end yang mendesain tampilan dari website tersebut, maka back end developer adalah orang yang bertanggung jawab untuk membangun dan mengelola server, aplikasi, dan database untuk memastikan komunikasi antar ketiganya berjalan dengan lancar. Jadi dia yang mengoperasikan dan membuat sistem dari website tersebut. Dan back-end developer ini menggunakan bahasa pemrograman server side seperti PHP, Ruby, Python, Java, dan .NET. Yang ketiga itu ada full stack developer. Jadi full stack developer ini nama dari full stack developer ini baru diperkenalkan pertama kali pada tahun 2010 oleh Departemen Engineering Facebook. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa sudah ada orang yang melakukan pekerjaan sebagai seorang full stack developer, tapi namanya baru diperkenalkan pada tahun 2010. Jadi full stack developer ini adalah developer yang bisa bekerja secara cross-fungsional atau lintas fungsi, yang dimana dalam hal ini dapat melakukan front end dan back end, yaitu dia bisa mengelola sistem dari website tersebut, namun juga bisa mendesain tampilan dari website tersebut. Full stack developer ini kebanyakan bekerja
seperti back-end developer, yaitu di bagian server website, tetapi mereka juga ahli dalam bahasa front-end yang mengatur tampilan sebuah website. Full stack developer itu sendiri biasanya mengerti hampir semua bahasa pemrograman dari HTML hingga Python. Prospek kerja yang kedua adalah data scientist. Data scientist atau ilmuwan data ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Di mana data scientist ini melakukan tugas mereka dengan mengumpulkan dan membersihkan berbagai data yang tak beraturan, melakukan analisis berbagai jenis data dalam jumlah yang besar, hingga menemukan insight atau wawasan atau pemahaman atas suatu isu. Juga mereka menyelesaikan isu tersebut atau menemukan solusi dari isu tersebut. Seorang data scientist sendiri harus memiliki pengalaman dalam penggalian data, keahlian scripting atau bahasa pemrograman, dan programming, serta kemampuan statistik dan analisis yang kuat. Next. Yang ketiga ini adalah information security analyst. Jadi analis atau yang biasa disebut analis keamanan informasi ini bertugas untuk menjaga jaringan komputer serta data dan informasi digital dari ancaman, mulai dari serangan pencurian data, peretasan, malware, dan lain-lainnya. Seorang information security analyst ini melakukan tugasnya dengan merancang, melaksanakan, memantau, dan juga mengupgrade setiap langkah keamanan agar jaringan komputer di perusahaan bisa terlindungi. Jadi jaringan komputer ini juga berbicara mengenai informasi penting maupun informasi rahasia yang terdapat di perusahaan-perusahaan ataupun lembaga-lembaga negara, agar supaya informasi-informasi tersebut tidak tersebar ke pihak lain yang menggunakan informasi tersebut untuk keperluan yang tidak bertanggung jawab. Nah, peran information security analyst ini tentu saja sangat krusial bagi perusahaan, organisasi, sektor pemerintahan, dan lainnya. Tidak menutup kemungkinan juga untuk sektor pendidikan, karena tentu saja badan-badan tersebut atau lembaga-lembaga tersebut menyimpan banyak informasi rahasia maupun informasi penting yang perlu dilindungi. Dan yang terakhir itu ada IT konsultan atau konsultan IT, yang dimana konsultan IT ini bertindak sebagai jembatan antara klien dan tim teknis. Konsultan IT ini membantu klien untuk mengatasi permasalahan IT terkait sistem dan operasional di perusahaan. Yang dimana konsultan IT ini mereka memiliki tahap-tahap dalam menjembatani klien mereka. Yang pertama itu adalah bertemu dengan klien tentu saja untuk membicarakan mengenai persyaratan dan perihal kebutuhan yang dibutuhkan. Nah, keperluan di sini atau kebutuhan di sini adalah tentang sistem dan operasional yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua itu adalah menganalisa seluruh komponen yang berkaitan secara langsung dengan hardware atau hardware atau perangkat keras, kemudian software atau perangkat lunak, dan juga jaringan sesuai dengan kebutuhan dari klien dan pengguna. Yang ketiga itu adalah merancang, menguji, dan memasang sistem baru. Yang keempat adalah selalu memastikan jika setiap perangkat lunak dapat bekerja dengan baik. Dan yang kelima, terus-menerus memantau perkembangan sistem. Nah, teman-teman, kita tahu bersama bahwa semakin berkembangnya teknologi, maka akan makin banyak prospek kerja yang terbuka di bidang informatika. Nah, saya terlibat dalam satu percakapan yang menurut saya memberi saya wawasan yang baru. Jadi pada pertemuan onsite presentasi yang pertama untuk IT, saya berbicara dengan Giva saat kita sedang menonton mengenai metaverse. Jadi di situ Giva mengatakan bahwa suatu hari nanti tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada pekerjaan yang di mana pekerjaan itu mereka akan mendesain dunia ataupun tempat-tempat baru di metaverse. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Wijih. Oke, baik. Terima kasih, Tessa. Nah, jadi seperti yang dikatakan Tessa tadi, teman-teman, kalau misalnya dunia kita ini semakin terhubung dengan dunia informatika, yang dimana tidak menutup kemungkinan pekerjaan-pekerjaan di masa depan itu akan lahir kebanyakan dari dunia informatika begitunya. Nah, selain lahir dari dunia informatika, mungkin juga
ada pekerjaan yang sudah ada saat ini tetapi belum berhubungan dengan informatika begitu, tetapi di masa depan akan sangat berhubungan dengan informatika karena seperti yang teman-teman bisa lihat dari pekerjaan-pekerjaan sekarang, kalau informatika itu benar-benar sangat membantu dalam mengefisiensikan suatu pekerjaan begitu. Nah, jadi kita bisa lihat pekerjaan seperti apa sih yang maksudnya yang bisa berhubungan dengan informatika. Kalau bisa dibilang ini hampir semua dengan pekerjaan yang ada di dunia ini saat ini, yang dimana kita bisa melihat kalau pekerjaan yang bisa berhubungan informatika itu adalah pekerjaan yang memiliki yang pertama itu informasi, yang dimana pekerjaan yang berhubungan dengan informasi ini yang maksudnya informasi secara informasi langsung maupun informasi secara tertulis begitu, yang dimana seperti yang kita tahu kalau informatika ini sangat berhubungan erat dengan informasi, yang dimana informasi-informasi ini nantinya semuanya bisa dikelola oleh dikelola oleh mesin-mesin komputer yang diciptakan mungkin di masa depan nantinya. Yang selanjutnya itu yang selanjutnya itu adalah pekerjaan yang bisa diotomasi oleh mesin-mesin begitu. Nah, maksud otomasi di sini itu bukan mengambil alih secara keseluruhan hanya begitu, tetapi sebenarnya inilah pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan ataupun bisa dipercepat oleh mesin-mesin yang mungkin akan diciptakan di masa depan yang dilahirkan melalui bidang informatika ini. Nah, mungkin kita bisa melihat contoh yang sekarang itu adalah yang pertama itu adalah pekerjaan distribusi, yang dimana kalau teman-teman lihat sekarang kalau dulu itu pekerjaan distribusi itu apa sih? Hanya di toko begitu atau di mall begitu. Nah, kalau sekarang teman-teman bisa lihat dengan berkembangnya online shopping begitu yang dilahirkan dari dunia informatika begitu, bisa dikatakan kalau sekarang mulai banyak toko-toko yang beralih ke online shopping ini, yang dimana itu mengefisiensikan dan memudahkan para pemilik toko ini untuk menjual produk-produknya, yang dimana memudahkan dan mengefisiensikan pekerjaan-pekerjaan yang berupa distribusi begitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah di bidang komersial, yang dimana kalau bisa dibilang bidang komersial ini berhubungan periklanan begitu bisa dikatakan, yang dimana kalau misalnya teman-teman lihat 10 tahun lalu periklanan itu kebanyakan di mana sih? Itu paling kebanyakan di billboard begitu atau majalah atau di koran. Nah, kalau misalnya kita melihat saat ini, kebanyakan iklan-iklan itu muncul di media sosial begitu, dan sudah tidak menggunakan media-media cetak begitu, yang dimana ini memiliki bisa dibilang memiliki biaya yang lebih murah dan lebih efektif dalam menjangkau masyarakat yang begitu luas. Nah, jadi bisa dibilang melalui pengembangan informatika, terutama di bidang media sosial, bidang komersial ini benar-benar sangat terbantu dengan adanya perkembangan informatika ini. Nah, yang selanjutnya itu mungkin kita kurang bisa melihat, tapi sebenarnya ini sangat berhubungan dengan informatika, di mana bidang statistika ini saat ini benar-benar dipercepat dan diefisiensikan dengan adanya kehadiran software-software yang dikembangkan untuk membantu perhitungan statistika begitu. Contohnya mungkin kalau teman-teman kita semua pernah menggunakan GeoGebra dan Desmos begitu, yang dimana itu merupakan aplikasi untuk melihat grafik, yang dimana itulah salah satu contoh sederhana kecil yang bisa kita lihat kalau bidang informatika ini terutama dalam software engineering begitu itu bisa melahirkan program-program yang dapat membantu bidang statistika ini, dimana kalau kita sebagai siswa itu menggunakan Desmos dan GeoGebra mungkin hanya untuk melihat grafik, tapi untuk para statistikawan begitu di luar sana itu benar-benar membantu pekerjaan mereka agar bisa lebih cepat daripada mereka harus menyortir data mereka satu persatu begitu dan menggambar grafiknya secara manual. Nah, kalau misalnya dari tadi kita sudah melihat contoh-contoh yang ada saat ini, mungkin kita sekarang akan melihat apa sih pekerjaan yang mungkin teman-teman rasa kalau saat ini itu tidak ada hubungannya dengan informatika, tetapi mungkin di masa depan ini bisa saja sangat berhubungan erat dengan informatika begitu. Nah, kita mulai dulu dari yang memiliki hubungan yang dekat begitu, yang dimana seperti yang dijelaskan Darlene, Vanessa, dan Tessa tadi,
kalau ada yang namanya data scientist yang dimana mereka bertugas untuk menyortir data dan melihat pola-pola begitu dari suatu data. Nah, dengan data scientist ini memanfaatkan big data atau kumpulan data-data besar yang ada di internet begitu, data-data scientist ini bisa menciptakan sebuah prediksi yang akurat begitu, entah itu cuaca atau tentang ekonomi. Tapi kalau kita bisa melihat contoh terdekatnya itu adalah prediksi pasar saham yang dimana saat ini itu benar-benar berhubungan dekat dengan data-data yang bisa ditemukan di bidang informatika. Nah, yang selanjutnya itu kita bisa bilang pekerjaan yang mungkin agak jauh dengan informatika yang dimana itu adalah arsitek, dimana kalau kita sudah melihat yang presentasi-presentasi lalu, kalau ada yang tentang virtual reality, metaverse itu, kita bisa melihat kalau arsitek sebenarnya ini di masa depan ini bisa memanfaatkan virtual reality begitu dengan memanfaatkan simulasi 4D begitu, yang dimana arsitek kalau misalnya teman-teman lihat zaman sekarang kan itu masih menggambar, bisa bilang menggambar denahnya itu masih dalam 2D begitu dan hanya bisa dilihat dari atas begitu tanpa kliennya begitu atau pelanggannya itu bisa merasakan bagaimana sih saat ini bangunan ini sudah dibangun. Nah, dengan memanfaatkan metaverse ataupun dunia virtual reality begitu di masa depan, bisa dibilang arsitek ini bisa menciptakan simulasi dari denah-denahnya begitu seperti yang ada di gambar saat ini, di mana dari gambar tersebut kita bisa langsung masuk ke dunia virtual tersebut untuk merasakan bangunan yang akan dibangun dan ruangan-ruangannya sebelum dibangun di dunia nyata begitu, agar bisa dibilang agar ini membantu para arsitek untuk bisa menemukan keinginan dari klien-kliennya begitu. Nah, yang selanjutnya itu mungkin bagi teman-teman kalau dunia medis itu sangat jauh begitu dengan bidang informatika, mungkin bisa dibilang kalau teman-teman sebenarnya tidak ada hubungannya, tetapi sebenarnya itu ada, yang dimana teman-teman bisa lihat kalau saat ini ada yang namanya jurusan itu teknik medis atau medical teknik begitu, yang dimana jurusan ini itu merupakan gabungan dari jurusan dunia yang ada di dunia medis dan jurusan informatika begitu bisa dibilang, yang dimana teknik medis ini itu berperan dalam membuat dan menciptakan alat-alat yang bisa dibilang itu membantu di dunia medis begitu, entah itu untuk perawatan, operasi ataupun untuk pengumpulan data-data medis begitu. Nah, contoh mungkin yang baru begitu, yang baru bisa dibilang baru ditemukan dan sementara diuji coba itu adalah robot operasi medis Da Vinci ke-11, yang dimana ini ditemukan di Eropa begitu, yang dimana robot ini merupakan robot pertama yang bisa melakukan operasi medis pada suatu makhluk hidup begitu dengan presisi akurat yang baik begitu, yang dimana kalau teman-teman nanti cari di internet begitu, kalau robot ini sementara diuji coba untuk melakukan operasi pada buah anggur begitu, dimana buah anggur itu yang teman-teman tahu memiliki kulit yang tipis itu bisa dibilang bisa dikupas begitu kulitnya begitu dan disambungkan kembali dengan sempurna begitu tanpa ada bisa dibilang tanpa ada cacat begitu, yang dimana ini merupakan suatu bantuan yang besar untuk para dokter-dokter di dunia medis, yang dimana ini artinya di masa depan itu kalau operasi-operasi itu bisa dikatakan bisa semakin hari semakin akurat dan semakin aman untuk siapa saja begitu, yang dimana bisa dibilang di masa depan nantinya mungkin dengan berkembangnya informatika, robot-robot seperti ini ataupun ciptaan-ciptaan di masa depan itu bisa benar-benar membantu dunia medis ini untuk menjadi lebih aman dan lebih bisa dibilang lebih terpercaya begitu dalam yang mungkin saat ini kita lihat masih berbahaya. Nah, selanjutnya itu adalah di bidang manajemen, yang dimana saat ini itu bidang manajemen itu mulai bisa dibilang bukan
ambil alih tapi dibantu oleh program-program artificial intelligence begitu, yang dimana ini melahirkan yang namanya AI management, yang dimana contohnya itu seperti project management software atau software untuk mengatur suatu project begitu, yang dimana software ini digunakan untuk membagi suatu project besar itu menjadi project-project yang kecil untuk bisa mencapai tujuan akhir dari project tersebut, yang dimana project management software ini sudah mulai diimplementasikan seperti di San Francisco begitu, di mana mereka mulai menggantikan bisa dibilang manajer-manajer manusianya itu dengan software-software seperti ini, yang dimana ditemukan kalau software-software ini bisa memanage atau memanajemen suatu perusahaan itu 50% lebih efisien dan 75% lebih hemat biaya begitu, sehingga bisa dibilang di masa depan itu pekerjaan kantoran yang membutuhkan manajer atau pekerjaan yang masih menggunakan manajer itu lama-kelamaan itu akan digantikan oleh software-software seperti ini. Oke. Dan yang selanjutnya itu mungkin yang teman-teman masih berpikir ini tidak mungkin karena industri kreatif ini apalagi itu sangat membutuhkan sentuhan kreativitas manusia. Tetapi kalau kita bisa lihat dari yang ada saat perkembangan informatika saat ini, di mana artificial intelligence ini mulai mengumpulkan data-data dari kreativitas manusia untuk membuat suatu kecerdasan buatan yang bisa bilang meniru kreativitas manusia, yang dimana salah satu produk yang mungkin saat ini sudah ada itu adalah Instant AI Ad Maker, di mana ini merupakan program untuk menciptakan suatu iklan secara instan begitu tanpa sentuhan manusia, yang dimana penggunanya itu hanya perlu memberikan tujuan dari iklan ini dan apa sih yang diinginkan dari bentuk iklan tersebut, yang dimana ini tentunya akan sangat membantu dunia bisa dibilang industri kreatif di masa depan, yang dimana dengan melalui perkembangan informatika ini pekerjaan-pekerjaan industri kreatif ini bisa dibantu, bisa dibilang begitu. Dan kalau bisa dilihat dari semua pekerjaan-pekerjaan yang mungkin di masa depan akan berhubungan dengan informatika, kalau semuanya itu lama-kelamaan itu akan digantikan akan berhubungan erat dengan informatika begitu, karena dunia kita yang semakin hari semakin bergantung pada teknologi-teknologi yang ada di bidang informatika begitu. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Ini akhir dari presentasi kami. Terima kasih.